Halo guys, jumpa lagi ya guys. Kabar terbaru kasus Roy Suryo Panci Rismontiva CS kali ini belum juga ada penanganan dan panggilan dari Polda Metro Jaya. Tapi tentunya Roy Suryo Panci CS sudah mulai panik karena sudah ada tanda-tanda untuk penjemputan gerombolan Roy Panci CS ini. Sehingga nantinya yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia yang sudah muak terhadap kasus Roy Suryo Panci ini, mari kita tonton dulu cuplikan berikut ini sebelum melanjutkan video berikutnya. Oke, tetap semangat. Kalau memang parameter 99,9% itu benar palsu, kenapa dia masih menanyakan yang asli? Artinya 99,9% itu kan pikirannya Roy Suryo, ya kan, dan kawan-kawan gitu kan. Tapi pada parameternya dia nggak tahu yang asli seperti apa. Karena yang menjadi ukuran itu kan yang selalu dia dapat dari Dian Sandi kalau nggak salah itu kan, yang dia foto, ya dijadikan sampel untuk penelitian katanya dan lain sebagainya, gitu kan? Ya. Nah ini dalam konteks ini ya kita nggak perlu dengerin lagi sudah, ya kan? Kan kata dia, namanya juga orang mau jadi tersangka, ya mau jadi pesakitan, wajar dong kalau dia berargumentasi 99,9%, barangkali besok udah 1000%, itu kan 1.000.000%, ya kan? Sekarang nggak ada lagi tuh istilah 1.000.000%-nya gitu kan? Udah jadi maling panci lagi. Roy Suryo, ya, kamu mulai dari sekarang sering-seringlah bermain sama keluarga, nggak usah ngurusin TV atau apa, karena kamu bakal dikandangin ya, di kandang ukuran 2x1 ya, sama seperti apa yang bahasa Bang Egy Sujana. Jadi kamu siap-siap aja Roy Suryo dan Rismon ya. Kamu mulai sekarang udahlah berbahagia dengan orang-orang yang kalian sayangi sebelum kalian dikandangi lagi. Karena Roy Suryo ini kan residivis. Yang benar. Residivis, dia udah di penjara sekarang melakukan hal yang sama. Residivis, Bos. Pelapor yang menuduh laporan palsu itu harus dikenain juga pasal 220 dan 317 laporan palsu. Ini akibat orang yang benci sama Pak Jokowi, kemudian dia menghina, ngaku meneliti, ngaku menginvestigasi, nah, itu ngaku sekolah tinggi, melakukan riset, ternyata mereka memfitnah dan membuat ujaran kebencian yang merusak nama baik kehormatan Pak Jokowi dan keluarga. Dan orang-orang ini sudah kami laporkan langsung seketika. Ada juga motif pemerasan. Ya udah. Dan mereka itu tidak sadar-sadar ternyata Dan hebatnya lagi, ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Oto itu, si Oto Hasibuan, anaknya si Oto, mencari-cari pasal sampai pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itulah hebatnya si Oto Hasibuan itu, dia kan Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan mereaction tentang kasus Roy Suryo Panci dan Rismontiva CS yang seyogyanya hari ini sudah ditangkap tapi belum juga diproses oleh Polda Metro Jaya guys. Dan kali ini Farhad Abbas meminta Roy Suryo CS segera ditangkap. Dan tentunya Roy Suryo CS semakin panik dan tak berkutik. Kita dengarkan statement video berikut ini dari Farhad Abbas. Pelapor yang menuduh laporan palsu itu harus dikenain juga pasal 220 dan 317 laporan palsu. Ya betul Bang Farhad. Ini akibat orang yang benci sama Pak Jokowi, kemudian dia menghina, ngaku meneliti, ngaku menginvestigasi, nah, itu ngaku sekolah tinggi, melakukan riset, ternyata mereka memfitnah dan
membuat ujaran kebencian yang merusak nama baik kehormatan Pak Jokowi dan keluarga. Dan orang-orang ini sudah kami laporkan langsung seketika. Ada juga motif pemerasan. Ya udah. Dan mereka itu tidak sadar-sadar, ternyata guys, wah. Iya, tidak sadar-sadar ya. Yang diambil itu hasil unggahan Sandi di Instagram. Jadi dianggap orang yang taruh foto Pak Jokowi itu kan diteliti sama dia tanpa mau berpikir. Mereka takut semua di penjara karena udah dikit lagi tersangka, ya. Dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk, otak yang buruk, tudingan yang buruk. Dan laporannya Pak Paiman juga jalan. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mulut mereka ini, apalagi bertiga itu, Respon, Roy dan Tifa itu. Tifa ya, betul ya. Pak Jokowi sakit kulitnya, kalau saya bilang Pak itu skincare alergi obat aja. Dibilang akibat menanggung beban berbohong 10 tahun gitu. Tuhan kasih luka itu, mau sampaikan kepada masyarakat, nggak usah lagi membawa-bawa nama Islam untuk menghajar atau mengejar Pak Jokowi, ya. Orang Islam itu nggak diajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan kesantunan, kesopanan. Ini kecuali berperang, kecuali Pak Jokowi bawa senjata sama ini ibu-ibu rempong semua ini. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden di Solo, hidup dengan tenang, mereka masih bilang saya membela orang sesat. Itu kan kurang ajar, ya. Jadi tidak usah bawa-bawa nama Islam. Saya juga orang Islam, ya. Saya malu melihat ibu-ibu ini. Gitu ya guys. Jadi Roy Suryo Panci CS ini memang segera ditangkap ya guys, karena kita semua rakyat Indonesia sudah mulai muak ya, karena Roy Suryo Panci ini masih juga berkeliaran di medsos, bahkan di media TV ya guys, yang seolah-olah dia itu kebal hukum, sehingga masih aja wajahnya Roy Suryo Panci ini melenggang ya. Padahal dia sudah jadikan tersangka sebenarnya ya guys, dan bukti-bukti sudah kuat. Tapi kenapa dari pihak Polda Metro Jaya juga kenapa kok kesannya dilambatkan gitu ya guys. Firdaus mengatakan bahwa Roy Suryo tukang bohong dan residivis. Kita dengarkan statement dari Bang Firdaus. Suruh tunjukkan saya Roy Suryo, mari kita bedah di TV. Hah? Nggak bersalah dari mana-mana putusannya, jangan ngibul dia tukang ngibul. Tunjukkan ke saya Roy Suryo, mana putusan kamu yang kamu bilang nggak bersalah? Mana? Roy Suryo, ya, kamu mulai dari sekarang sering-seringlah bermain sama keluarga, nggak usah ngurusin TV atau apa, karena kamu bakal dikandangin ya, di kandang ukuran 2x1 ya, sama seperti apa yang bahasa Bang Egy Sujana. Jadi kamu siap-siap aja Roy Suryo dan Respon ya. Kamu mulai sekarang udahlah berbahagia aja dengan orang-orang yang kalian sayangi sebelum kalian dikandangi lagi. Karena Roy Suryo ini kan residivis. Residivis, dia udah di penjara sekarang melakukan hal yang sama. Residivis bos. Tidak pernah terjadi di dunia manapun, di alam baka termaksudnya. Ya, pejabat sekelas Roy Suryo yang hina-dina di negara ini, ya, udah jadi maling panci lagi. Kan maling panci nggak ada harganya, Pak. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja dah. Udah dia biar cari tahu sendiri, ya gitu. Kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau gitu guys. Jadi Roy Suryo Panci ini memang dia seorang residivis yang dulu sudah pernah ditahan ya. Vonis hukumannya adalah 1 tahun, kemudian mendapat masa potongan tahanan sehingga 9 bulan dijalani. Sama ujar kebencian juga ya guys, yang sudah mengedit wajah stupa jadi betul-betul mirip wajah Pak Jokowi, dan sekarang dia mau ngulangi lagi ya guys. Dan menurut Bang Firdaus juga, Roy Suryo ini sudah gila ya. Jadi termasuk orang nggak waras, karena sering tertawa sendiri, kalau dia diajak bicara pun selalu ngece alias tertawa-tawa gitu ya guys, nggak jelas arahnya. Dan kita dengarkan statement berikut ini. Ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Siapa yang sering membodoh-bodohkan orang tanpa sebab, ya, itu dia sesungguhnya dia yang bodoh. Betul. Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai, jatuh di lubang yang sama tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Betul Bang. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Makanya saya minta sama pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena cyber ODGJ ya. Dan Respon ini akan berkembang. Betul sekali ya Bang Firdaus, bahwa
orang-orang seperti Roy Suryo ini sekarang ini sudah marak bertebaran. Ya kalau ini orang ini nggak diatasi ya, maka dia akan semakin gila ya guys. Artinya dia akan merajalela. Karena apa? Karena semakin Roy Suryo ini makin gila dan merajalela, kemudian selalu menebarkan kebencian-kebencian, maka rakyat semakin muak karena atas mulut jahat Roy Suryo ini ya guys. Dan kita harapkan ya semoga ini sampai ke pengadilan ya guys, sehingga nanti jelas kasus Roy Suryo ini mau dibawa kemana jelas. Kalau menurut saya ya tetap Roy Suryo ini masuk gitu ya guys, masuk ke dalam penjara yang penuh dengan kesakitan. Kita dengarkan statement ini. Rakyat sudah muat kala mulut jahat Roy Suryo. Partai yang kabarnya gajah. Ini sudah mulai menghina guys ya. Roy Suryo, kamu bilang Pak Jokowi itu partai gajah alias nggak punya ijazah. Kurang ajar kamu. Otak kamu di mana? Kampus UGM sudah sahkan. Teman seangkatannya udah bicara. Sontoloyo kamu. Pak Jokowi, ya, Anda bukan alumni GM. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Rismon, kamu teriak-teriak Pak Jokowi bukan alumni UGM. Kebangetan kamu Rismon. Kamu yang abal-abal. Ijazah S2 dan S3 kamu tidak diakui Yamaguchi Jepang. Gedabrus kamu. Hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya, itu transkrip asli. Tifa, kamu ngancam UGM dan kuasa hukum Pak Jokowi. Hei, Tifa, situ siapa? Apa debt collector dokumen? Semprol kamu. Iya, semprol Kalian ya. semua udah keterlaluan. Tunggu kamu di pengadilan. Gitu ya guys, jadi tunggu aja di pengadilan. 3 orang ini seperti Roy Suryo, Rismon, dan Tifa ini semoga masuk dalam penjara ya guys ya. Dan kasusnya dimenangkan oleh Bapak Joko Widodo ya guys. Dan Rismon ngomel, diancam pasal berlapis sama tentunya Pak Yakub ya, pengacaranya Pak Jokowi, yaitu anaknya Pak Oto Hasibuan ya. Dan kali ini Rismon ini semakin gila juga ya ketika diancam dengan pasal yang berlapis. Kita dengarkan statement Rismon yang agak ODGJ ya guys. Dan hebatnya lagi ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Oto itu, si Oto Hasibuan, anaknya si Oto, mencari-cari pasal sampai pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itulah hebatnya si Oto Hasibuan itu. Dia kan Oto tau nggak kalau bahasa Batak? Artinya bodoh, goblok. Oto stupid. Mbak, saya ada pertanyaan, tapi pertanyaan Tunggu dulu, bentar ya. Gitu ya guys, jadi Rismon ini sudah stres ya, panik karena dia sudah diancam dengan pasal berlapis ya guys. Dan kali ini polisi berharap ya, tolong polisi segera saja tersangkakan dan tahan Roy Suryo, Rismon, Tifa CS. Kita dengarkan statement dari Bapak ini ya guys, ahli hukum. Kalau memang parameter 99,9% itu benar palsu, kenapa dia masih menanyakan yang asli? Artinya 99,9% itu kan pikirannya Roy Suryo, ya kan, dan kawan-kawan gitu kan. Tapi pada parameternya dia nggak tahu yang asli seperti apa. Karena yang menjadi ukuran itu kan yang selalu dia dapat dari Dian Sandi kalau nggak salah itu kan, yang dia foto ya, dijadikan sampel untuk penelitian katanya dan lain sebagainya, gitu kan? Ya. Nah ini dalam konteks ini ya kita nggak perlu dengerin lagi sudah, ya kan? Kan kata dia, namanya juga orang mau jadi tersangka, ya mau jadi pesakitan, wajar dong kalau dia berargumentasi 99,9%, barangkali besok udah 1000%, itu kan 1.000.000%, ya kan? Sekarang nggak ada lagi tuh istilah 1.000.000%-nya gitu kan? Gitu ya guys, jadi dari detik Roy Suryo ini sudah mau jadi tersangka, bahkan sudah mau ditangkap, tapi dia masih aja bikin ontran-ontran ya, dan membuat rakyat Indonesia semakin muak melihat Roy Suryo Panci CS ini ya guys. Karena kenapa kok lamban banget penanganannya sehingga hingga sekarang juga belum ditahan gitu ya guys. Kita dengarkan statement lagi dari Bang Firdaus ya tentang Roy Suryo Panci CS. Kita dengarkan. Udah jadi maling panci nggak sih? Roy Suryo, ya,
kamu mulai dari sekarang sering-seringlah bermain sama keluarga, nggak usah ngurusin TV atau apa, karena kamu bakal dikandangin ya, di kandang ukuran 2x1 ya, sama seperti apa yang bahasa Bang Egy Sujana. Jadi kamu siap-siap aja Roy Suryo dan Rismond ya. Kamu mulai sekarang udahlah berbahagia dengan orang-orang yang kalian sayangi sebelum kalian dikandang lagi. Betul. Karena Roy Suryo ini kan residivis. Residivis, dia udah di penjara sekarang melakukan hal yang sama. Residivis, bos. Tidak pernah terjadi di dunia manapun, di alam baka termaksudnya. Ya, pejabat sekelas Roy Suryo yang hina-hina di negara ini. Ya, udah jadi maling panci lagi. Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai. Jatuh di lubang yang sama tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Betul ya. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa. Iya betul. Makanya saya minta sama pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena banyak orang-orang seperti Roy Suryo dan Rismond ini yang akan bertebaran. Betul ya. Karena isu hoax, karena memang mereka merasa benar sendiri, karena ikut aliran sesat. Ini kalau saya mengkaji dari sudut pandang saya sebagai orang yang pernah belajar ilmu psikolog, ini kayaknya kena mental. Kayaknya dia tuh kalau orang berbicara ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa. Jadi saya sebenarnya sih sangat menyayangkan ya, kok pemerintah Indonesia membiarkan ODGJ begini keliaran. Iya betul. Jadi gitu ya guys. Jadi Roy Suryo Panci CS ini memang sudah termasuk ODGJ yang sekarang masih melenggang ke sana ke sini, bahkan dia tampil terus di media TV dengan lagak gayanya sudah gila. Karena panik, untuk menutupi kepanikannya ya guys. Dan yang jadi masalah memang Pak Polda Metro Jaya ini, dari DPR Skim Polda Metro Jaya juga, kenapa sih ya kesannya kok lambat banget untuk menangani kasus Roy Suryo Panci ini. Yang jelas kita berharap ya guys, agar kasus ini segera selesai ya di pengadilan, sehingga bisa menetapkan siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Tentunya berharap bahwa Roy Suryo Panci inilah CS ini yang bakal nanti masuk ke penjara gitu ya guys. Dan kali ini sekedar rombongan Roy Suryo Panci ini yang bikin ngakek ya, parodi ya. Parodi Roy Suryo Panci yang ya untuk hiburan ya guys, karena manusia seperti ini perlu juga kita menghadapi manusia seperti Roy Suryo ini, perlu juga kita tertawa ya. Kita dengarkan ya, dan kita lihat, tonton video yang sangat ngakak ini, parodi dari Roy Suryo Panci CS. Asik. Menghibur ya guys. Ini tersangka-tersangkanya ya guys ya, ODGJ semua. Itu ya guys, parodi ya ODGJ yang sebentar lagi akan meringkuk dalam penjara. Oke ya guys, salam waras, salam NKRI harga mati. Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan sukses semuanya ya guys. Dan mudah-mudahan kasus Roy Suryo Panci ini segera selesai di meja pengadilan. Tentunya ada endingnya ya guys, tidak ngambang seperti ini ya guys. Oke, tetap semangat dan sehat selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.